publik. Dengan kata lain, KPU provinsi tidak dalam kapasitas menjawab tentang masalah itu, gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bincang santai dengan elit KPU Jatim dan elit Bawaslu Jawa Timur secara bersamaan bersama Kanda Amin dan juga Dinda Miftahur Razak. Assalamualaikum semuanya. Kanda, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bawaslu dulu yang biasanya punya prinsip sudon dalam pelaksanaan tugas fungsinya. KPU dulu sebagai kebijakannya. Nah, Bawaslu dulu biar Bawaslu dulu. Pak Bawaslu mungkin sudah membaca 2 hari terakhir tentang sikap pernyataan PBNU untuk bagaimana minta kepada KPU, minta kepada Komisi 2, minta kepada pemerintah agar pelaksanaan pilkada serentak ini tunda karena virus corona semakin tidak terkendali. Gimana menurut Pak Bawaslu ini? Makasih Dinda. Terkait dengan beberapa hal isu yang sempat naik ke permukaan di 1-2 hari ini, yaitu adanya wacana atau usulan dari beberapa lembaga kemasyarakatan termasuk dari PBNU, termasuk dari Muhammadiyah, ada upaya atau ada saran himbauan karena terkait dengan wabah COVID yang semakin tidak terkendali, wabah COVID yang kayaknya kondisinya semakin hari semakin meningkat, sehingga disarankan agar dilakukan penundaan. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana sikap Bawaslu? Bagaimana sikap Bawaslu secara kelembagaan? Maka pada saat ini, di kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua Bawaslu Jawa Timur untuk menyampaikan bukan sebagai atas nama pribadi, tapi sebagai lembaga kita di Provinsi Bawaslu Kabupaten sama dengan teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten, sifatnya adalah menjalankan perintah. Hanya menjalankan tugas. Segala putusan politik, ya menjalankan tugas. Sebab segala putusan politik, kebijakan politik yang diputuskan oleh para pihak di pusat, di Bawaslu RI, di KPU RI, di Kemendagri maupun Komisi 2 adalah sebuah kebijakan yang harus setidaknya di Jawa Timur kan akhir-akhir ini memang Jawa Timur lebih luar biasa peningkatan COVID-nya. Tentang persoalan masalah ini mungkin mempunyai pandangan tersendiri tentang masalah kekhawatiran dan kewaspadaan tentang masalah penyebaran COVID sebagaimana yang dikhawatirkan PBNU untuk wilayah Jawa Timur. Untuk sementara tentang data real perkembangan COVID kami belum tahu secara fakta realnya, termasuk isu-isu atau jumlah-jumlah yang diangkat karena kita memahami jumlah terpapar, jumlah positif itu juga kita harus melihat jumlah yang sembuh, ya. Jumlah kesembuhan, jumlah terpapar berapa, jumlah kesembuhan berapa, jumlah meninggal berapa, jumlah yang dirawat berapa. Baru nanti kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi COVID ini bahaya, kondisi COVID ini bukan pada jumlah total terpapar, misalnya 100 orang, tapi yang sembuh 95 orang kan. Untuk Jawa Timur kan yang sempat saya dengar tahapan pendaftaran kemarin itu kan justru terjadi klaster baru, Kanda. Begini Bang Aliman, bahwa kalau langsung diputuskan itu sebuah klaster baru, itu masih wacana dan sebuah judul dari sebuah pembicaraan. Sebab sampai saat ini dari kondisi bakal calon yang mendaftar, yang berdasarkan pemeriksaan dari dokter swab yang tim dokter, ada tiga pasien atau 3 bakal calon yang terpapar. Ditambah lagi kabar terbaru, ada satu lagi di sebuah kabupaten yang proses pendaftarannya menyusul. Ini kalau nggak salah sebenarnya Pak
Pak Kiai Rozak nanti yang menjelaskan ini. Nah, terkait empat orang gini, gini Bang. 4 orang ini oleh media, oleh para ada namanya komentator dan semacamnya, ini langsung dianggap sebagai sebuah klaster atau dampak daripada proses pilkada. Menurut saya bukan, sebab satu, jelas ada calon yang memang sebelum pendaftaran sudah dinyatakan atau hasil swabnya positif, cuma nggak jujur, nggak menambahkan diri, sehingga hasilnya seperti itu. Ada 2 calon waktu itu juga adalah ya ditemukannya adalah pada proses awal pemeriksaan di sebelum ke Pak KPUD, satu putaran lagi kepada Kanda. Kanda ini dulu waktu pertama kali sandasan di sini kan pakai prinsip sudon. Ini kok husnudon yang dipakai? Ini kan yang sudah terjadi ya. Oh, gitu. Yang sudah terjadi. Jadi kita menyampaikan apa adanya gitulah, Pak. Sebelumnya kita memang sudon, jangan-jangan proses pendaftaran ini ada bentuk atau sebuah klaster baru yang muncul yang diakibatkan oleh proses pendaftaran, Datuk. Memang ada pelanggaran, iya. Ada pelanggaran di proses pendaftaran, iya. Salah satunya adalah dengan berkerumun, banyak mengundang massa, tidak taat masker, tidak menjaga jarak, dan tidak terkondisikan lah waktu itu. Tidak ada siapapun yang mengkondisikan. Dan kejadiannya adalah di jalan. Kejadiannya di luar pendaftaran atau tempat pendaftaran di kantor KPU. Oke. Sehingga terhadap kondisi ini sudah kita lakukan dan sampai saat ini dari akibat kerumunan itu juga Pak Kiai Rozak juga belum mendapat laporan bahwa ada beberapa korban dari akibat dari kerumunan itu. Oke. Itu Bang. Oke, Pak. Kalau kedepannya memang harus kita sudah. Sebentar lagi kita mau kampanye. Sebentar, jangan diputus. Sebentar lagi kita mau kampanye, maka saya bangun Sultan lagi. Besok penetapan calon, saya bangun Sultan lagi. Jangan-jangan KPU lupa harus ada jaga protokol COVID, maka kita ingatkan, kita himbau, kan gitu intinya. Oke. Oke, kita ini ke KPUD. Ini harus tersenyum sumringah ini KPU, karena Bawaslu itu hanya sudon di awal-awal, ketika pelaksanaan selesai husnudon yang dipakai. Tapi kepada KPU provinsi melihat kemarin itu tahapan pendaftaran memang ramai diberitakan di mana-mana, di Surabaya, di Banyuwangi dan segala macamnya, itu hanya ada yang dipakai itu hanya di ruangan pendaftaran. Justru di luar para calon ini justru mengumpulkan, membawa massa yang luar biasa. Apakah di luar itu bukan ruang kewenangan dari KPU untuk mengatur, Pak KPU? Ya, Mas Aliman yang baik dan Mas Amin, Ketua Bawaslu yang baik juga, yang saya hormati. Pertama, bahwa protokol kesehatan yang sudah menjadi ketentuan kita di dalam PKPU 6 dan kemudian perubahannya dalam PKPU 10 2020 ya, kita sudah betul-betul mengatur dan memperketat ya proses pelaksanaan pendaftaran yang kemarin. Bahkan kemudian sampai kepada membatasi jumlah personil yang berada dalam ruangan. Maksimal adalah ketua dan sekretaris partai pengusung, kemudian pasangan calonnya, bakal pasangan calon, dan 1 pembawa berkas atau LU-nya. Sebatas itu saja yang kemudian bisa masuk, ditambah unsur KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilihan. Itu yang pertama. Dan pada saat rakor pra pendaftaran ya, kami sudah menyampaikan beberapa prosedur dan ketetapan dan bahkan mengundang beberapa stakeholder. Tidak hanya internal KPU dan Bawaslu, tetapi juga ada stakeholder lain seperti aparat pemerintah, kemudian kepolisian, TNI, ataupun Satgas COVID ya. Untuk kemudian dipahami terkait dengan tata cara proses pendaftaran sampai kemudian menghimbau untuk kemudian tidak membawa massa pada saat proses pendaftaran. Nah, kami KPU tidak memiliki kewenangan lebih ketika terkait dengan kerumunan massa yang ada di luar gedung KPU. Karena memang ada beberapa ketentuan peraturan lain yang memang
bisa mengatur itu, dan memang bukan kewenangan KPU ya di dalam hal ini. Kami ada batasan. Itu kewenangan siapa? Bawaslu kan? Kewenangan Bawaslu kan? Nah, Bawaslu yang bisa memberikan jawaban itu, ya. Bawaslu yang bisa memberikan jawaban terkait apa? Gilirnya nanti, jangan dulu, selesai dulu Pak KPU dulu. Ya, jadi kami sudah memberikan ketentuan ya, himbauan-himbauan pada saat pendaftaran tidak boleh membawa massa, dan teman-teman seperti stakeholder lain seperti Satgas, pihak keamanan, dan beberapa hal yang menjadi ketentuan di dalam proses pendaftaran kami sudah memberikan detail-detailnya. Kami tidak bisa memberikan pemantauan ya sampai kemudian saat pemberangkatan di jalan bagaimana. Kami konsen pada prosedur pada saat pendaftaran, bagaimana berkas yang dibawa, syarat-syarat calon, syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan PKPU 9 ataupun PKPU 1 yang menjadi ketentuan pencalonan itu. Itu sudah dipahami, itu sudah dilakukan, itu sudah disadari oleh semua pihak dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU, termasuk Satgas dan segala macamnya. Kenyataannya, hal itu masih terjadi, bahkan ada yang terpapar. Ini problemnya. Kita tidak bicara teori tentang masalah regulasi, tentang masalah PKPU nomor 6, tentang masalah bagaimana pengaturan tentang tahapan-tahapan pilkada sesuai dengan di masa pandemi. Ini kenyataannya terjadi, Pak Komisioner. Sekarang kok justru untuk tahapan pendaftaran dan semacamnya ketika ada kerumunan di luar bukan kewenangan dari KPU, tapi itu nyata dan perlu untuk dipahami. Ini kewenangan Bawaslu kan, Pak Komisioner? Ya, pertama begini ya, terkait dengan tahapan pendaftaran ini, KPRI kemudian pemerintah melalui Kemendagri, kemudian Komisi 2 dan Bawaslu dan DKPP sudah merespon ya terhadap perkembangan dinamika beberapa kejadian sehingga teridentifikasi beberapa bakal calon ini terpapar, kemudian beberapa orang terpapar. Ini kemudian melakukan evaluasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, tentu saja kami butuh penegasan berupa payung hukum untuk kemudian menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan ini tidak hanya kemudian di lokasi acara ya, tetapi juga sejak dan seterusnya, dan ini menjadi kewenangan yang mungkin nantinya disesuaikan dengan tupoksi kelembagaan di masing-masing yang perlu diperkuat. Apakah nantinya dengan ketentuan peraturan baru, apakah kemudian perda, apakah kemudian perpu, apakah undang-undang, apakah PKPU, apakah Perbawaslu, ini butuh penegasan. Jadi tidak hanya sekedar pelaksana penyelenggara pemilkada Jawa Timur, khususnya KPU Jawa Timur masih masih memerlukan sebuah ketegasan, juga memerlukan regulasi yang lebih tegas gitu ya, agar apa yang dikhawatirkan publik dan masyarakat itu tidak terjadi. Ini sebetulnya menjadi wilayah kewenangannya Bawaslu. Gimana Bawaslu melihat masalah ini? Ya, makasih Adinda, bahwa memang terhadap beberapa. Nah, pertanyaannya kok dibiarkan itu loh, kok dibiarkan dengan Bawaslu, kenapa itu gitu loh? Kalau tadi dibilang bahwa masalah undang-undang, masalah teori kita tinggalkan dulu, yang penting di lapangan. Masalahnya kita dibentuk untuk menjalankan undang-undang, untuk memastikan aturan itu dilaksanakan apa tidak, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu. Nah, pada permasalahan protokol COVID ini perlu diketahui, perlu dipahami oleh semua pihak. Kita sekedar meluruskan bahwa biar kita penyelenggara ini diberi kesempatan untuk menjelaskan, dan memang ada kalanya Bawaslu itu memang harus tajam dan secara tegas apabila itu memang sebuah pelanggaran kita tindak terhadap semua sanksi. Cuma kalau sumber yang mewajibkan Bawaslu untuk mengambil tindakan teknis atau kerja teknis apa yang harus dilakukan, prosedur apa yang harus dilakukan itu tidak ada, maka mau tidak mau kita Bawaslu juga
tidak serta-merta mengambil tindakan yang tidak diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain bahwa seluruh Jawa Timur menganggap regulasi yang disediakan oleh pelaksanaan pilkada serentak sekarang ini masih betul, kurang gitu ya? Masih kurang. Betul. Masalahnya di sini terutama terkait pengaturan pelanggaran terhadap protokol COVID. Satu sisi protokol COVID ini diatur di PKPU. Ya, di PKPU 6 disempurnakan di PKPU 10 itu semuanya lengkap, semua tahapan sudah diatur. Apa dan bagaimana yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam tahapan itu. Masalahnya seperti itu. Sekarang terhadap adanya pelanggaran atau para pihak yang tidak taat terhadap aturan di PKPU 6 dan PKPU 10, ada pasal yang menyatakan bahwa apabila ada pihak yang tidak taat terhadap aturan protokol COVID, maka KPU harus menegur, harus mengingatkan yang bersangkutan agar memperbaiki atau merubah. Yang nggak pakai masker segera pakai masker, yang nggak jaga jarak segera jaga jarak. Satu, apabila itu sudah dilakukan oleh teman-teman KPU, ayat berikutnya mengatakan, tapi mereka tetap melanggar, nggak mau, maka ayat berikutnya mengatakan bahwa KPU dan jajarannya sampai tingkat desa berkoordinasi dengan Bawaslu dan jajarannya sampai di tingkat desa untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Nah, ini kendala yang setelah kita lakukan koordinasi dengan Keirozak ya, ini untuk melakukan sanksi, kita nggak menemukan pasal ayat kalau nggak pakai masker itu termasuk sanksinya apa. Kalau nggak pakai jarak itu sanksinya apa. Ini kan sudah ada di PKPU, maka setiap ada aturan di PKPU maka kita menindaklanjutkan dengan administrasi, kita bawa ke pelanggaran administrasi gitu. Kalau nggak ada di situ, sebentar, ini agak panjang penjelasannya ini. Kalau nggak ada di administrasi, bisa kita bawa kepada pidana, ya. Masalahnya lagi di Undang-Undang 10 2016 yang merupakan Undang-Undang Pilkada itu tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang pidana terhadap protokol COVID. Ya. Akhirnya Bawaslu punya kewenangan. Bawaslu punya kewenangan bahwa ini menggunakan pelanggaran hukum lainnya. Hukum lainnya apa yang termasuk COVID? Ya, yang terhubungan dengan protokol COVID. 1, Undang-Undang Pidana Nomor 18 Tahun 84 terkait dengan wabah. Di aturan itu diatur siapapun yang merusak atau tidak setuju terhadap aturan wabah, penyakit, pandemi, maka itu pidana. Maka unsur ini harus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ada lagi undang-undang tentang karantina. Karantina itu misalnya lockdown, bahwa Bangkalan harus lockdown, nggak boleh keluar masuk. Kan ternyata Bang Aliman masih keluar. Itu pidana. Nah, ya. Kalau melihat dari wacana dan pemahaman Ketua Bawaslu ini sudah luar biasa komprehensif, tapi kenyataannya masih di lapangan terjadi. Yang lebih memprihatinkan ini justru ini sebetulnya menurut Bawaslu Jatim yang punya kewenangan untuk menegur para pihak yang melanggar protokol kesehatan itu adalah KPU, bukan Bawaslu, Pak Komisioner KPU. Gimana jenengan kok menyerahkan ke Pak Bawaslu? KPU menegur masalah kerumunan yang terjadi. PKPU 6 pasal 11 ada itu, Bang. KPU sendiri yang harus ini saya konfirmasi ke Pak KPU. Konfirmasi ke KPU. Kalau Ketua Bawaslu sudah paham. Gimana Pak KPU? Ya, kita ya di dalam memberikan penegasan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, kita mengevaluasi, ada evaluasi internal ya, ada evaluasi internal, makanya ada perubahan PKPU 6 menjadi PKPU 10. Untuk kemudian secara legal standing itu memiliki dasar yang kuat. Dan kita tidak pernah mentoleransi ketika teman-teman KPU Kapkota, termasuk PPK, PPS, dan nantinya KPPS, kemudian melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan protokol kesehatan. Banyak sekali memang ya, pada saat proses verifikasi faktual kemudian coklit kemarin, teman-teman Bawaslu memberikan catatan ya, rekomendasi kaitan dengan beberapa teman-teman PPS atau kemudian PPDP tidak memakai APD, dan itu menjadi salah satu evaluasi kita.
menjadi evaluasi kita, dan itu kita memberikan penegasan-penegasan. Dan sekarang pun dengan adanya perubahan 6, PKPU 6 menjadi PKPU 10, ini sudah mempertegas terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dan kita tidak main-main ya, bahkan di PKPU 10 ini sudah ada penegasan, jadi kampanye maksimal 100 orang seperti rapat umum, kemudian rapat terbuka, kemudian tatap muka maksimal 50 orang, dimaksimalkan, mengoptimalkan sarana daring ya, untuk kemudian para tim kampanye dan pasangan calon ini untuk kemudian menggunakan IT itu. Nah, sejauh ini memang sudah ada wacana ya, ada semacam peraturan pengganti undang-undang untuk kemudian memperketat terkait dengan protokol kesehatan ini. Tetapi sejauh mana terkait dengan wacana adanya Perpu untuk kemudian memberikan kewenangan payung hukum yang lebih kuat terhadap penerapan protokol kesehatan ini, kita akan tunggu. Tetapi sejauh ini kami di KPU sudah menerapkan terkait dengan penerapan PKPU 6, penerapan PKPU 10 dalam setiap kegiatan apapun, tatap muka, kontak fisik, kemudian penyerahan berkas, kemudian kegiatan di dalam ruangan bentuk apapun, rapat pleno terbuka, kemudian bintek, rakor, betul-betul kami praktekkan tentang pengetatan protokol kesehatan. Sederhananya antara Bawaslu Jatim dan KPU Jawa Timur sama-sama, kalau ada Kalimatun Sawa memang ada semacam kekurangan regulasi untuk bagaimana mencegah COVID ini sebetulnya. Kalau saya tangkap begitu, Kalimatun Sawanya sama. Maka ketika kembali kepada topik malam hari ini, menjadi logis dan menjadi realistis ketika PBNU minta kepada pemerintah untuk melakukan penundaan, karena ini menyangkut urusan hifdzun nufus, katanya NU gitu loh. Ini menyangkut urusan hak dasar manusia yang harus dilindungi, negara harus melindungi. Cuma anehnya tadi pagi itu ya, Istana sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada penundaan pilkada, karena itu alasannya, hujahnya itu adalah ini hak konstitusional dari masyarakat gitu. Tapi ketika saya barusan mendalami antara KPU dan Bawaslu Jawa Timur, secara regulasi pun masih perlu untuk dipenuhi dan lebih dipertegas. Ini saya semakin bingung, ini gimana kalau di Jawa Timur? Saya gini, Mas Aliman ya, di Perpu 2 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020, pasal 122, terkait dengan melanjutkan ataupun menunda terhadap tahapan pemilihan serentak tahun 2020 itu harus melalui 3 persetujuan. Pertama adalah KPU, pemerintah, kemudian DPR. Mekanismenya itu ya, untuk kemudian melakukan penundaan atau melanjutkan. Dan itu sudah diterapkan pada saat sempat ada penundaan 3 bulan, dengan kemudian KPU memberikan 3 opsi penundaan. Itu opsi pertama tanggal 9 Desember, kemudian berikutnya adalah Februari, kemudian selanjutnya adalah September tahun 2021. Itu yang pertama. Jadi ketika kemudian dalam hal ini yang saya ketahui adalah PBNU menyampaikan seruan moral untuk diadakan penundaan, memang itu diarahkan kepada pemerintah yang memiliki hak ya dalam hal ini bersama, kalau sesuai dengan undang-undang, jadi pemerintah, DPR, dan KPU ini untuk kemudian memberikan penegasan apakah ditunda atau melanjutkan. Itu prinsip hukum yang harus diketahui. Kalau bicara urusan langkah-langkahnya itu sudah ada dalam sudah ada dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh PBNU, juga yang menjadi tembusan itu memang KPU, Komisi 2, pemerintah dan lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Komisioner. Problemnya sekarang begini, di Jawa Timur ini kan lumbungnya NU kan begitu kan. Ini Bawaslu Jawa Timur dan KPU Jawa Timur punya pikiran sama enggak dengan apa yang dipikirkan oleh masyayikh kita di NU? Terlepas bahwa
KPU dan Bawaslu itu hanya melaksanakan tugas dan ketetapan politik di pusat gitu loh. Coba itu buang dulu itu. Tidak bisa, Mas Aliman, ya. Kami dalam siklus 24 jam ini melekat ya jabatan kami sebagai penyelenggara pemilu. Apakah kami selaku KPU ataupun Bawaslu. Bahwa kemudian di dalam forum ini berkesempatan untuk memberikan tafsir lain terhadap fenomena yang ada di masyarakat, saya rasa tidak bijak ya bagi kami untuk kemudian memberikan statement yang tidak ada landasan hukum. Karena memang sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kami selaku penyelenggara pemilu, yakni adalah kepastian hukum. Bahwa apa yang kami katakan, bahwa apa yang kami sampaikan, baik dalam ucap, tindakan, itu harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu. Kami tidak bisa kemudian berwacana untuk mengomentari beberapa himbauan-himbauan yang disampaikan, apakah itu ormas, apakah individu, apakah tokoh, yang sementara ini sudah berkurir ya di publik. Dengan kata lain, KPU provinsi tidak dalam kapasitas menjawab tentang masalah itu gitu ya? Betul, ya. Kami tidak dalam rangka untuk menjawab. Sekarang ke Bawaslu. Ini apa yang dilakukan oleh PBNU ini dianggap tidak berdasar, Pak Bawaslu? Ini kalau Bawaslu ini kan kerjaannya bagaimana memastikan tentang masalah pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, kan begitu. Ini kan ada pandemi dan segala macamnya. Apakah pikiran dari PBNU ini tidak seirama dengan pikiran-pikiran Bawaslu? Begini bang, ini masalah krusial dan kalau salah memahami dianggap atau bisa dipermainkan oleh semua pihak. Bahwa semua pihak di negara ini bisa berpendapat, bisa mengajukan pendapatnya tentang apa dan apapun yang sedang terjadi. Kalau diminta sebagai yang disampaikan oleh Pak Rozak tadi, kita sebagai penyelenggara tentu dipaksa bagaimanapun kita akan menjawab sebagai penyelenggara, walaupun toh jelas ada pemikiran lain pada dasarnya. Cuma kami dibentuk adalah untuk menjalankan tugas, aturan dan undang-undang. Terkait dengan ini seperti yang disampaikan Pak Rozak, kan memang ada pintu sebenarnya. Masih ada pintu jalan keluar karena mau tidak mau di negara ini adalah bahwa keselamatan rakyat itu merupakan hukum tertinggi. Ada Undang-Undang 10 2016, ada Undang-Undang 45, cuma di atasnya lagi ada hukum tertinggi yaitu keselamatan. Setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun kegiatan yang kita laksanakan, kalau itu akan berdampak pada keselamatan rakyat Indonesia, maka ada pintu keluar di undang-undang. Di Perpu yang sudah diundang-undangkan Undang-Undang 6 2020 ada pintu keluar seperti yang disampaikan oleh Pak Rozak. Cuma sekarang adalah kita harus melakukan pengkajian semua pihak, para ahli dari semua pihak, baik dari segi anggaran, dari segi COVID-19, Satgas, semua harus mencurahkan pikirannya agar putusan yang akan diambil itu tidak dalam rangka mencederai terhadap keselamatan rakyat. Untuk itu sampai saat ini kami masih menunggu atau mengikuti perintah daripada siapa atau lembaga yang kami ikuti, gitu ya. Sampai saat ini perintahnya adalah tetap menjalankan pilkada, maka mau tidak mau baik di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kita tetap satu barisan untuk melakukan. Kalau misalnya diminta berpendapat oleh para pihak yang tetap sejalur dengan tugas kami, maka disitulah kami akan sampaikan dalam forum yang mungkin lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ini pun berdasarkan kajian Bawaslu, kajian KPU dengan kondisi Jawa Timur. Kan gitu. Sementara kalau kita lihat dari dalam, ya, apa yang ramai di luar tentang proses pendaftaran, tentang proses berkerumun, adanya 4 orang bakal calon yang terpapar, bahkan kondisi terakhir secara nasional di pimpinan KPU RI juga ada yang terpapar. Terus apakah serta-merta terus kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah klaster baru yang diakibatkan oleh sebuah proses tahapan. Ini perlu kajian, memang perlu pemahaman semua pihak, karena apapun yang akan kita ambil akan ada dampak positif dan negatifnya. Tinggal kita menghitung
putusan yang kita ambil, putusan langkah yang kita harus jalani adalah yang negatifnya lebih sedikit dari positifnya, kan tinggal gitu aja. Untuk itu kami pasrah. Kita di Jawa Timur, saya dengan Gai Rozak ini juga sebagai pelaksana undang-undang, sebagai pelaksana aturan terkait dengan pilkada, maka putusan atau sikap kami tetap pada menjalankan tugas yang telah disampaikan. Begitu, Bang Dimas. Oke, Pak Ketua Bawaslu. Kami juga ya. Apakah haram ketika Bawaslu Jawa Timur merekomendasikan untuk penundaan ketika melihat kajian di Bawaslu? Kalau itu perlu kami lakukan dan harus kami lakukan berdasarkan kajian-kajian, tentu itu serta-merta juga ya bukan rekomendasi lah, tapi sebagai bawahan kita mengusulkan, memberi pendapat bahwa kondisi Jawa Timur seperti ini gitu loh. Kalau ke atasan beri rekomendasi kok kayaknya gimana? Berarti nggak haram kan? Nggak haram kan? Memberikan pendapat, sekedar berpendapat, memberi masukan di jalur yang sebenarnya, itu pasti kita lakukan, tidak hanya terkait COVID, terkait juga pelaksanaan teknis di tahapan, di coklit, kita temukan di proses coklit seperti ini, kita beri masukan ke Bawaslu RI untuk agar diproses di masa-masa yang akan datang dilakukan perbaikan. Atau terkait ini juga, kalau diperlukan kami ya Pak Rozak di KPU juga dimungkinkan untuk memberikan saran, masukan, atau melaporkan tentang kondisi terkini Jawa Timur. Sehingga tinggal RI memutuskan, kalau Jawa Timur kayak gini, terus gimana secara nasional, kan tinggal gitu. Apa namanya, seruan dari NU itu sebetulnya menyangkut Jawa Timur juga, Pak Ketua. Artinya, kalau saya tidak dalam rangka. Kalau dirasa perlu dan itu tidak haram hukumnya untuk merekomendasikan, dengan kata lain, Bawaslu Jatim menganggap apa yang dilakukan oleh PBNU itu masih kurang dalam pengkajiannya. Terkait apa yang kami lakukan, ya, ada jalur yang harus saya ikuti, kan gitu. Ada ruang yang di mana Bawaslu berkomentar, ada jalur di mana Bawaslu bertindak. Itu yang kami ikuti. Pada prinsipnya, saya, Pak Rozak, dan seluruh Bawaslu KPU Jawa Timur dan di 38 kabupaten kota, 19 kabupaten kota, adalah sedang pada posisi siap. Putusan RI mau jalan oke, mau tunda oke, kan dalam rangka begitulah. Oh gitu ya, pasif saja. Karena ya. Kita kebijakan siap. Iya. Oke, saya tidak mau maksa untuk yang lebih dari itu kalau sudah cuma itu. Komisioner KPU. Begini Mas Saliman, sebentar dulu, saya jawab juga. Ya, di Undang-Undang 10 tahun 2016 dan di Undang-Undang 7 tahun 2012, KPU itu memiliki tanggung jawab ya. Sekali lagi KPU itu bertanggung jawab sepenuhnya di dalam proses pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu. Nah, tanggung jawab utama itu adalah, makanya keserentakan ini dilakukan. Karena penanggung jawab utama itu adalah KPU, sedangkan kami di provinsi dan kota itu adalah melaksanakan ketentuan regulasi yang ada untuk menjalankan sesuai dengan kepastian hukum yang sudah menjadi ketentuan undang-undang. Jadi tidak serta-merta kemudian kami memiliki kemampuan keputusan sendiri di dalam pengambilan kebijakan umum, sementara kami tidak memiliki kewenangan dan tugas itu. Itu yang pertama. Oke, kalau masalah tugas pokok kewenangannya, wilayahnya semua orang tahu lah, Jawa Timur tahu bahwa KPU itu wilayah kewenangannya jadi Jawa Timur dan melaksanakan tugas. Yang saya tanyakan dan dalami itu Pak Komisioner tentang kajian dari KPU Jawa Timur, kan tidak haram ketika memang ada kesimpulan kalau memang itu berbahaya sesuai dengan apa yang direkomendasikan NU untuk memberikan masukan minimal ke pusat untuk penundaan, kan bisa begitu. Pak Komisioner KPU. Oh, siap. Ya, kan nggak haram kan nggak haram. Apalagi tugas untuk pelaksanaan pilkada ini memang dibebankan kepada KPU, kan begitu. Ini bukan persoalan haram atau halal ya. Gitu ya. Jadi bukan persoalan. Jadi tolong ya, idiomnya ini jangan pakai istilah haram, halal atau makruh dan sebagainya. Ayo boleh lah, boleh. Urusan boleh. Ya. Kami tidak bisa secara individu ataupun secara kelembagaan itu kemudian menyampaikan ya, kami dijaga oleh prinsip-prinsip ataupun asas-asas
kelembagaan yang memang sudah melekat bagi kami untuk melaksanakan tugas secara benar, secara tepat waktu, sesuai dengan tahapan-tahapan yang menjadi ketentuan. Kami tidak bisa melampaui kewenangan yang memang tidak kita miliki. Oke, terima kasih Pak Komisioner. Sekarang biarlah Mas Aliman saja. Bentar dulu. Biar Mas Aliman saja yang kemudian menjadi juru bicara masyarakat di dalam upaya untuk memberikan kontrol kepada kami, ya. Biarlah kami yang dikontrol. Biarlah kami yang dikontrol. Apakah yang dilakukan oleh kami itu sesuai dengan tahapan, apakah sesuai dengan regulasi, sehingga kemudian wilayah itu yang kemudian kami wajar untuk dikontrol, diawasi, dikritik, dikasih masukan, tidak dalam rangka kemudian mengomentari sesuatu yang bukan kewenangan kami. Biarlah posisi Mas Aliman itu yang kemudian menyampaikan ke Presiden bisa, menyampaikan kepada DPR bisa, menyampaikan kepada yang memiliki kewenangan lah. Sudah menjadi rakyat nggak digaji, masih dikasih kewajiban untuk melakukan hal-hal yang besar semacam itu. Kasihan bener saya ini. Saya rasa itu sah gitu. Oke, Pak Komisioner. Yang terakhir pada Pak Ketua Bawaslu, silakan Bawaslu untuk memberikan kesimpulan akhir tentang masalah yang viral dari PBNU, termasuk dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Jawa Timur merespon masalah ini agar tidak salah kesimpulan saya dan pengunjung Lingkar Jatim. Silakan Anda Bawaslu. Terima kasih. Terkait kasus proses pendaftaran, dan itu terjadi tanpa memang, kalau secara teknis di proses pendaftarannya itu sudah kita siapkan aturannya ada, termasuk juga protap-protapnya sudah lengkap. Cuma kejadiannya di luar dan itu tidak pernah dibayangkan ada masyarakat yang belum sadar bahwa kita sedang berada pada kondisi masyarakat yang sedang sakit. Terus yang kedua, memang kondisi kita menjalankan tugas saat ini adalah kekurang sempurnaan aturan. Kekurang sempurnaan hukum sebagai pijakan kami menindaklanjuti. Cuma kayaknya berdasarkan RDP di Komisi 2 kemarin yang diikuti oleh Kemendagri, termasuk juga Bawaslu, termasuk DKPP dan KPU RI, salah satu poin yang diputuskan adalah memerintahkan kepada KPU dan Bawaslu RI untuk membuat rumusan-rumusan, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menjelaskan tentang sanksi-sanksi konkret terhadap para pihak yang akan atau yang sedang melaksanakan pelanggaran atau melakukan pelanggaran terhadap ketaatan protokol COVID. Satu sisi juga kabar terakhir adalah bahwa dimungkinkan akan dikeluarkan perpu lagi, 2 perpu, yaitu perpu tentang penanganan COVID secara menyeluruh, sapu jagat, terus yang kedua COVID terkait dengan pelaksanaan pilkada. Mudah-mudahan terhadap adanya beberapa regulasi yang akan kita lakukan, yang akan benar dapat tugas sebagaimana mestinya, yaitu memastikan teman-teman KPU melaksanakan teknis kegiatan Pilkada 2020 ini sesuai dengan aturan PKPU yang ada, dan tugas Bawaslu adalah memastikan agar semua yang ada itu terlaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Demikian untuk teman-teman Lingkar Jatim, mudah-mudahan kesepakatan ini atau kesimpulan ini dapat mencerahkan kondisi yang sedang berlangsung ini. Terima kasih Kanda Bawaslu. Silakan Pak KPU, Pak Komisioner. Kesimpulan ini takut saya menyimpulkan. Biar netizen Lingkar Jatim bisa mendengarkan sendiri langsung tentang masalah yang disampaikan sejak tadi. Karena saya mencoba untuk mendalami, itu sudah bukan kapasitasnya semua sejak tadi. Silakan. Ya, saya hanya membacakan apa yang menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang 6 ya tahun 2020. Pertama, bahwa kewenangan melanjutkan ataupun menunda tahapan pemilihan itu menjadi kewenangan 3 lembaga. Pertama adalah KPU, kemudian kedua adalah pemerintah, dan ketiga adalah DPR. Itu yang pertama. Jadi kewenangan itu menjadi kewenangan dari ketiga lembaga atas persetujuan 3 lembaga itu. Yang kedua, bahwa pandemi COVID ini baru pertama kali ya terjadi di Indonesia, dan dalam momentum pelaksanaan pemilihan serentak ini, pilkada serentak ini. Atas dasar itu memang butuh ketaatan dan kedisiplinan bersama di dalam rangka
penerapan daripada protokol kesehatan. Kewajiban itu tidak hanya melekat kepada kami penyelenggara, apakah KPU dan Bawaslu, tetapi seluruh elemen masyarakat yang harus juga mentaati terhadap protokol kesehatan. Bahwa kami sudah memberikan keteladanan dalam tanda kutip ya terhadap penerapan protokol kesehatan. Kami sudah menyiapkan beberapa regulasi yang terkait dengan seluruh tahapan yang ada. Pada dasar itu mohon kiranya penerapan, membumikan, mentradisikan, merasa butuh, mentradisikan terhadap protokol kesehatan ini menjadi sebuah kewajiban kita bersama. Tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi stakeholder juga ikut mengkampanyekan, mensosialisasikan, sehingga semuanya sesuai dengan prinsip utama kita, yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan, yang menjadi prinsip utama di dalam proses penerapan penyelenggaraan tahapan di masa pandemi COVID ini. Saya rasa itu ya. Kemudian terima kasih banyak Pak Komisioner KPU dan juga Pak Ketua Bawaslu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Meskipun yang saya harapkan tidak sempat karena bukan kapasitasnya menjawab. Tapi terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari pencerahan terhadap publik Jawa Timur bahwa sesungguhnya pilkada serentak ini adalah domain pusat untuk melanjutkan atau tidak, bukan domain dari Bawaslu Jawa Timur dan juga KPU Jawa Timur, begitu kan? Oke? Ya. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.